Pemirsa, Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria menanggapi soal kader belok ke Pramono Rano. Riza menegaskan partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus solid dalam pemenangan Ridho. Hal tersebut diungkapkan Riza Patria merespon soal pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dengan 7 politikus yang merupakan anggota dari Kim Plus. Riza menegaskan mereka yang mendukung paslon nomor urut 3 itu merupakan mantan caleg dari sejumlah partai yang tergabung dalam Kim Plus. Riza juga mengatakan pembelotan semacam itu merupakan hal yang biasa terjadi dan merupakan dinamika politik. Memang tadi pagi ada beberapa mantan caleg ya, dari beberapa partai yang menyatakan mendukung pasangan lain. Kami perlu sampaikan itu biasa, hak demokrasi, hak pribadi. Sekalipun yang bersangkutan setelah kami cek adalah caleg-caleg dengan perolehan suara yang sangat kecil, yang tidak signifikan. Ya. Memang di era demokrasi ini semua punya hak yang sama, namun ada saja yang melebih-lebihkan. Makanya malam ini kami nyatakan kami semua 16 partai solid, kompak, semakin baik, semakin kuat, semakin optimis, semakin yakin. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di daerah Pejagalan Jakarta Utara. Warga mengeluh kepada Sidul terkait kesulitan mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul ke wilayah RW 08 Pejagalan Jakarta Utara disambut meriah warga. Alunan musik dan nyanyian dari anak-anak muda Pejagalan menambah kemeriahan suasana kampanye Sidul. Didampingi anggota DPRD Darmadi Durianto, Sidul pun menyalami warga Pejagalan. Banyak warga mengeluhkan kepada Sidul terkait persoalan sulitnya mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Dalam agenda kampanyenya, Sidul berorasi dan menyampaikan program-program unggulan, seperti menaikkan insentif RT RW, petugas posyandu, Jumantik, dan Dasa Wisma, serta pembangunan balai rakyat dan membuka pameran kerja di setiap kecamatan. Bang, belangko KTP habis. Masa si KTP lama? Makanya saya bilang, saya belum bisa jawab karena kan abang belum di sana. Karena kan terindikasi apakah Dukcapil ini harus merubah KTP. Karena Jakarta itu kan daerah khusus ibu kota, KTP lama nih. Sekarang bukan menjadi daerah khusus ibu kota, apakah harus? Itu tentu menjadi kebijakan dari DPRD. Saya jujur belum bisa jawab. Selain melakukan agenda kampanye, Sidul juga bersuah foto bersama warga Pejagalan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia meraih penghargaan Youth Humanitarian Award 2024 dari Human Initiative. Angki juga mantan staf khusus Presiden RI ini meraih penghargaan dalam kategori individu. Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia kembali meraih penghargaan Youth Humanitarian Award 2024 dengan kategori individu dari Human Initiative. Dengan adanya penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda bisa berkembang dengan keinginan dan keyakinan yang kuat agar berdampak lebih luas terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan. Ini adalah penghargaan ke-22 sepanjang karir saya. Dan saya meyakinkan diri sebagai generasi muda untuk menjadi social entrepreneur. Ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda itu bisa berkembang dan memberikan dampak yang seluas-luasnya. Terlebih ini penghargaan untuk teman-teman disabilitas yang jumlahnya 22,9 juta jiwa di seluruh Indonesia. Saatnya disabilitas setara. Sebelumnya, Angki Yudhistia yang juga staf khusus Presiden RI periode 2019-2024 meraih penghargaan tanda kehormatan Satya Lancana Wira Karya pada bulan Agustus 2024 karena telah memberikan dharma bakti yang besar pada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain.
Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Pandu Brio Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah inovasi terus dikembangkan dalam industri kendaraan listrik. Hal tersebut sebagai stimulus agar masyarakat mulai beralih menggunakan kendaraan listrik. Polytron kembali hadir di Indonesia Motorcycle Show 2024 dengan membawa deretan inovasi terbaru di dunia motor listrik. Beberapa varian motor listrik unggulannya yaitu Polytron Fox R, Fox S, dan Fox R Limited Edition X Darbots yang berlangsung dari tanggal 30 Oktober hingga 3 November 2024 di AIS-BSD Tangerang, Banten. Dengan segala kelebihannya, ketiga varian motor listrik Polytron dibanderol dengan harga on the road Jabodetabek 18,5 hingga 43 juta rupiah. Seluruh komponen motor listrik Polytron sudah dilengkapi dengan sejumlah fitur yang menunjang aktivitas sehari-hari. Selama pameran berlangsung, Polytron juga memberikan sejumlah penawaran spesial untuk konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik. Gratis sewa baterai selama 1 tahun untuk setiap pembelian Polytron Fox S dan Fox R dengan total penghematan sebesar 1,5 juta rupiah untuk Fox S dan 2,4 juta rupiah untuk Fox R. Kita juga mau mencoba menawarkan ini dengan tenaga yang lebih besar, experience yang lebih besar, dimensi yang lebih besar, dengan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Kendaraan listrik itu baterainya umurnya pendek, cepat rusak, cepat ngedrop gitu segala macam. Kalau dengan sistem kita sewa, subscribe, itu urusan yang kayak gitu-gitu nggak usah dipikirin lagi, karena sewa gitu. Biar kita yang urus, biar kita yang tanggung. Kalau misalnya performanya 85% ke bawah, itu kita siap ganti dengan baterai yang baru. Dengan program-program ini, Polytron berharap dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia serta memberikan pengalaman terbaik bagi para konsumen. Dari Tangerang Selatan, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Kebakaran menimpa sebuah rumah di Desa Rawadas, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat kondisi rumah sedang ditinggal penghuninya. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk hingga membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Jalan yang sempit dan banyaknya warga sempat menyulitkan petugas damkar untuk mencapai lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah ditinggal penghuninya. Sementara diduga dari korsleting listrik ya. Dari korsleting listrik. Oke. Bang, tadi ada kendala nggak dalam proses pemadaman sejauh ini? Kendala sebenarnya tidak ada ya, hanya karena gang sempit sementara warga dengan upayanya untuk memadamkan sehingga kita untuk melewatin warga aja sebenarnya karena memang dalam gang sempit gitu. Api berhasil dipadamkan setelah menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Bantuan yang diberikan berupa bahan-bahan material bangunan untuk membangun rumah-rumah warga yang terdampak kebakaran pada bulan Agustus lalu. Bencana kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2024 lalu masih menyisakan duka bagi para korbannya. Ribuan warga terpaksa kehilangan harta bendanya akibat dilahap si jago merah. 3 bulan pasca bencana, masih banyak warga yang masih belum bisa membangun kembali rumahnya.
Hal inilah yang mendorong MNC Peduli untuk memberikan bantuan berupa bahan material bangunan kepada beberapa warga korban kebakaran agar bisa kembali membangun rumahnya. Bantuan secara simbolis bagi para korban kebakaran Manggarai diserahkan langsung Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo di Gedung Anyus Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Terima kasih banyak kepada MNC Peduli atas bantuannya kepada kami yang korban kebakaran ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini rumah kami bisa dibangun kembali sehingga kami bisa pulang ke rumah kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari MNC Peduli kami akan segera bisa melaksanakan pembangunan rumah kami kembali. Harapan saya kami sekeluarga nanti bisa kembali ke rumah kami dan tinggal tenang di sana lagi. Bantuan dari MNC Peduli tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga korban kebakaran di Manggarai. Tentunya ada rasa haru, rasa syukur juga karena kita bisa ikut membantu dengan apa yang kita bisa berikan, dengan bantuan yang kita berikan hari ini, harapannya bisa membantu mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan segera tentunya. MNC Peduli akan terus berbagi kebaikan bagi korban bencana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Paki, iNews melaporkan.